Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Putri dengan NIM 2020-008159. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang era disrupsi dan cara beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi, dan juga menjelaskan mengenai langkah-langkah konkret yang akan saya lakukan yang berkaitan dengan cita-cita saya, yaitu menjadi seorang pengusaha. Mari langsung saja kita bahas. Yang pertama yaitu ada apa sih itu era disrupsi? Disrupsi diartikan sebagai suatu era yang mana terjadi perubahan besar-besaran dan inovasi yang secara fundamental mengakibatkan perubahan pada semua tatanan, sistem, dan landscape yang ada menjadi cara yang baru. Disrupsi mengakibatkan mereka yang masih menggunakan sistem atau cara yang lama menjadi tidak bisa bersaing dengan mereka yang sudah mengadopsi sistem yang baru. Selanjutnya, cara beradaptasi dan memenangkan persaingan di era disrupsi. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu trend watching. Trend watching yaitu kegiatan dalam memantau perubahan tren dalam lingkungan bisnis. Dengan selalu memantau lingkungan, maka bisnis akan selalu mengetahui perubahan-perubahan yang sedang dan akan terjadi, sehingga gejala-gejala timbulnya disrupsi akan terdeteksi secara dini. Komponen-komponen yang harus dipantau yaitu tren teknologi, ekonomi, budaya, politik, dan lingkungan alam. Informasi dari trend watching dapat digunakan untuk melakukan adaptasi dan antisipasi. Yang kedua yaitu melakukan research. Cara menghadapi era disrupsi selanjutnya yaitu melakukan riset. Agar trend watching yang dilakukan hasilnya dapat lebih meyakinkan, maka harus dilakukan dengan pendekatan riset. Karena dengan riset informasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kesahihan dan keabsahannya karena dilakukan secara ilmiah. Oleh karena itu, bisnis di era ini harus memiliki fungsi riset yang biasa dinamakan dengan R&D, Research and Development. Yang ketiga yaitu melakukan inovasi, yaitu membuat terobosan-terobosan baru atau penyesuaian-penyesuaian pada bisnis yang lama agar lebih sesuai dengan era di mana masa disrupsi terjadi. Inovasi dapat dilakukan jika peristiwa tersebut sudah terlanjur terjadi dan dapat berhasil pada bisnis yang mau melakukan perubahan. Nah, contohnya yaitu bisnis yang murni offline membuat inovasi dengan meluncurkannya dengan versi online. Yang selanjutnya yaitu switching. Nah, switching ini yaitu dapat dilakukan jika bisnis yang kita lakukan itu tidak bisa diotak-atik atau dimodifikasi. Maka solusinya adalah harus berani putar haluan atau mematikan produk yang sudah dimiliki. Contohnya, Telkom yang selalu berani untuk mematikan atau mengkanibalisasi produknya sendiri seperti telepon kabel yang diganti dengan nirkabel dan lain-lain. Yang kelima yaitu partnership. Dalam partnership ini, era disrupsi pada masa ini membuat bisnis sulit untuk bertempur sendiri karena persaingan sudah sangat kompleks dan proses bisnis sudah terintegrasi. Nah, oleh karena itu, solusinya adalah dengan melakukan kolaborasi dan aliansi-aliansi strategis mulai dari sisi input sampai output dalam supply chain agar bisnis menjadi lebih efektif dan efisien. Dan yang terakhir yaitu change management. Nah, cara menghadapi era disrupsi yang terakhir ini yaitu melakukan change management. Hal ini dapat dilakukan untuk merubah pola pikir dan kesadaran dari elemen sumber daya manusia dalam organisasi bisnis agar dapat bahu-membahu melakukan perubahan. Karena efek disrupsi ini dapat merubah segala hal tak terkecuali pada budaya organisasi dalam melakukan proses bisnisnya. Oleh karena itu,
Solusinya adalah organisasi harus dapat berubah menyesuaikan budaya organisasi di era disrupsi yang ada. Selanjutnya itu langkah-langkah konkret yang saya lakukan jika saya menjadi seorang pengusaha, yaitu yang pertama selalu berinovasi. Nah, selera pasar selalu berubah seiring perkembangan zaman. Nah, hal ini jika tidak dapat diberhentikan, nah saya sebagai pemilik usaha hanya dapat mengikuti dengan cara berinovasi sesuai selera konsumen. Nah, jika saya tidak mampu berinovasi, maka perusahaan saya itu tidak akan mampu bertahan. Yang kedua yaitu memanfaatkan teknologi. Konsumen memiliki kesempatan untuk memilih berbagai produk dan jasa sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesesuaian harganya. Untuk menghadapinya, saya dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas produk dan jasanya. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, perusahaan mulai mengadopsi teknologi digital untuk menunjang bisnisnya. Nah, dengan penggunaan teknologi yang canggih, pekerjaan bisa lebih mudah dilakukan dan menghemat waktu. Yang terakhir yaitu berorientasi pada konsumen. Nah, yang satu ini merupakan satu hal yang penting untuk dikembangkan oleh perusahaan. Nah, caranya yaitu saya akan memberikan layanan yang memuaskan. Nah, hal ini akan membuat konsumen loyal dan enggan meninggalkan bisnis yang akan saya jalankan. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.